Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 1 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Baptisan Kembali. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga di kesempatan ini kami telah Engkau perkenankan kembali untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuntunan-Mu Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami ya Bapa. Sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Kisah 19 ayatnya yang kelima. Kisah 19 ayat yang kelima mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Banyak pertanyaan yang timbul mengenai baptisan kembali. Apakah boleh seorang dibaptiskan ulang? Sebab Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-10 bahwa barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Nah, pertanyaannya, mengapakah harus ada baptisan ulang? Dalam buku Kisah 19, kita mendapatkan beberapa ayat yang menyatakan alasan Alkitab mengenai baptisan ulang. Ini tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan dalam kehidupan orang Kristen, akan tetapi berhubungan dengan terang mengenai Yesus yang seseorang tidak memiliki sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan seseorang yang tidak mengetahui mengenai kebenaran itu, sehingga ia telah melalaikan hal tersebut. Pada saat para murid tersebut berbicara mengenai kebenaran yang mereka tidak ketahui sebelumnya, maka disebutkan dalam Kisah 19 bahwa mereka dibaptiskan kembali. Praktek dalam gereja kita biasanya membaptiskan ulang seseorang yang telah menjadi Kristen tetapi berpaling dari Tuhan, mengikuti jalannya sendiri. Saat mereka kembali, mereka yakin bahwa mereka mau memperbarui penerimaan mereka akan Yesus melalui baptisan ulang. Kadang-kadang seorang akan datang dan berkata, saya dibaptiskan saat saya berusia 10 atau 11 tahun. Dan pada waktu itu saya belum mengerti tentang hal dengan jelas akan kebenaran ini. Saya dibaptiskan sebab teman-teman lain dibaptiskan juga. Tetapi sejak itu saya sudah mati rohani. Namun saya telah lahir kembali dan saya mau dibaptiskan kembali dengan penuh pengertian sekarang ini. Jika ini terjadi oleh sebab seorang diyakinkan oleh Roh Kudus, maka kita tidak perlu ragu untuk mengabulkan permohonan mereka. Ada kecurigaan yang timbul khususnya bagi orang yang kelihatan seperti anggota jemaat yang baik akan tetapi meminta untuk dibaptis ulang. Orang dapat berpikir, dosa apa yang dia sudah buat sampai minta untuk dibaptiskan kembali? Namun kita menyadari ada orang yang mungkin adalah anggota yang baik, tetapi sekarang benar-benar mendapatkan jamahan Roh Kudus dan merasakan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga memohon untuk diadakan baptisan ulang. Satu hal yang perlu disadari ialah bahwa mungkin seorang tidak melakukan perkara yang sangat buruk dalam pandangan manusia.
Namun seorang yang jauh dari Kristus, walaupun kelihatan baik dan beragama, namun dia berada dalam keadaan yang sangat buruk. Sebab itu agar baptisan menjadi hal yang berarti, apakah baptisan yang pertama atau kedua, haruslah ada bukti suatu perubahan kehidupan oleh sebab memiliki hubungan dengan Yesus. Kiranya kehidupan dalam Yesus akan senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa kembali untuk mengucap syukur atas firman yang boleh kita renungkan bersama. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini Engkau telah mengingatkan kembali akan arti dari baptisan kembali. Biarlah apa yang telah kami dengar menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.